Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferry Nuruddin. Kali ini saya akan berbagi tentang cara mudah mengingat macam-macam norma dalam pelajaran PKN. Pada pelajaran tentang norma ini sering keluar dalam ujian baik semesteran atau ujian nasional. Untuk menghafal norma macam-macamnya ini ada beberapa metode. Yang pertama itu metode urutan. Urutan dari yang besar ke yang lebih kecil, ke yang lebih kecil dan ke yang paling kecil. Yang pertama, urutan terbesar adalah norma agama. Karena agama mengurusi dunia dan akhirat. Jadi yang paling besar itu agama. Kemudian yang kedua hukum. Nah ini levelnya itu negara. Kemudian yang ketiga kesopanan itu levelnya itu masyarakat. Ya, lebih kecil dari negara. Kemudian kesusilaan itu individu, itu paling kecil. Jadi dengan metode urutan ini insya Allah lebih mudah dihafal ya. Norma agama, kemudian hukum, kemudian kesopanan, kemudian kesusilaan. Selanjutnya dengan metode singkatan. Saya bikin singkatan aku pansus. A itu agama, ku itu hukum, pan itu kesopanan, sus itu kesusilaan. Jadi aku pansus agama, hukum, kesopanan dan kesusilaan. Yang ketiga metode tabel. Ini lebih mudah dibanding kita belajar berbentuk paragraf. Metode tabel yaitu nomor, kemudian norma, sumber, sanksi, dan contoh. Yang contoh tidak saya tulis. Yang pertama norma agama. Itu sumbernya dari kitab suci. Contohnya sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya itu termasuk norma agama. Sanksinya apa? Yang merasa berdosa kalau melanggar norma agama. Kemudian yang kedua norma hukum. Sumbernya dari negara, DPR, MPR, pemerintah, presiden, itulah sumber dari norma hukum. Sanksinya berupa denda atau penjara. Jadi sanksinya itu lebih tegas karena hukum ini termasuk hukum positif, artinya yang berlaku. Contohnya pelanggar lalu lintas akan kena denda, orang yang mencuri bisa kena penjara. Kemudian norma yang ketiga kesopanan. Ini sumbernya dari masyarakat, pergaulan masyarakat, kemudian terbentuklah norma kesopanan. Contohnya apa norma kesopanan? Menghormati orang yang lebih tua, menerima dengan tangan kanan, tidak berkata kotor, sombong, kasar, tidak meludah sembarangan, dan seterusnya. Tentunya kalau dilanggar sanksinya bisa kena sanksi sosial. Dan setiap desa, setiap tempat, setiap suku berbeda norma kesopanannya. Sopan di Jawa belum tentu sopan di Papua atau sebaliknya. Contohnya. Kemudian yang terakhir norma kesusilaan. Sumbernya dari diri sendiri atau individu. Contohnya jujur, meminta maaf jika bersalah, berpakaian sesuai kondisi, dan lain-lain. Sanksinya apa? Yang merasa berdosa. Kemudian beberapa kesalahan terbalik yaitu antara norma kesopanan dan kesusilaan. Di sini saya punya trik bagaimana agar kesopanan dan kesusilaan tidak tercampur atau terbalik. Norma kesopanan bersumber dari masyarakat, sedang norma kesusilaan bersumber dari hati nurani.
kesusilaan itu ada i-nya, sedangkan hati nurani juga ada i-nya. Sesama i-nya itu nyambung, jadi tidak terbalik insya Allah. Insya Allah dengan cara itu akan mudah ingat. Demikian pembahasan yang sangat singkat tentang cara menghafal norma, macam-macam norma dalam pelajaran PKN. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.